Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi Ibu dan selamat pagi teman-teman semua. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Irene Regina Valencia Pangabean dengan NIM F1C3211025. Pada hari ini, saya akan menjelaskan pelajaran kalkulus dengan materi yang berbeda-beda. Tetapi sebelumnya di sini, di Zoom ini, saya tidak sendirian karena ada tamu spesial yang ada di Zoom ini yang menemani saya sampai nanti selesai. Baik, perkenalkan Viana. Halo, apa kabar Viana? Sangat baik. Oke, Lanjut. baik. Pada hari ini saya akan menjelaskan tentang materi-materi kalkulus, yaitu pertama, pengertian turunan tingkat tinggi. Turunan dari fungsi f adalah suatu fungsi yang dinamakan turunan pertama dari f, yaitu f aksen jika fungsi f aksen ini dihitung lagi turunannya dengan aturan atau definisi turunan. Maka diperoleh fungsi baru yang dinamakan turunan kedua dari fungsi f. Dan ditulis dengan lambang f2. Secara umum, turunan ke n dari fungsi f ditulis fn adalah suatu fungsi yang diperoleh dengan cara menghitung turunan dari fungsi f pangkat n dikurang 1. Nah, n-nya ini bisa 1, 2, dan 3 sampai seterusnya dengan f0x sama dengan f dikali x. Sebagai contoh, bisa teman-teman dan ibu lihat di PPT saya, yaitu fx sama dengan 2x pangkat 3 dikurang 4x pangkat 2 ditambah 7x dikurang 8. Maka fx sama dengan 6x pangkat 2 dikurang 8x ditambah 7, lalu turunannya menjadi f2x sama dengan 12x dikurang 8, f3-nya sama dengan 12, dan f4x-nya sama dengan 0. Karena turunan dari fungsi 0 adalah 0, maka semua turunan tingkat yang lebih tinggi akan 0. Baik, di sini saya membuat contohnya. Ada beberapa contoh penemuan turunan tingkat tinggi. Bisa teman-teman lihat, di sini ada banyak sekali contoh turunan tingkat tinggi. Baik, langsung saja yuk kita ke soalnya. Carilah D pangkat 3Y per DX pangkat 3. Dari Y sama dengan X pangkat 5 ditambah 2X pangkat 3 dikurang 3X pangkat 2 dikurang 6X ditambah 10. Baik, untuk mencari keturunan yang ketiga, kita buat lagi soalnya. Y sama dengan X pangkat 5 ditambah 2X pangkat 3 dikurang 3X pangkat 2 dikurang 6X tambah 10. Kita dapat Y aksen sama dengan 5X pangkat 4. 5 dari pangkat kita turunkan. Jadi 5X pangkat 4. 4 dari mana? Pangkatnya kita kurang 1. Jadi 5X pangkat 4. Ditambah 6X pangkat 2. Sama juga 2 dikali 3. Hasilnya 6. Pangkatnya juga dikurangkan. 3 dikurang 1. Hasilnya 6X pangkat 2 dikurang sama juga 3 dikali 2, 6. X-nya tetap X ya. Dikurang 6. Lalu Y2-nya juga seperti itu. 5 kali 4, 20X. Pangkat 3, 4 dikurang 1. Ditambah 12X. 6 dikali 2, 12X. Dikurang 6. Lalu Y3-nya sama dengan D3Y per DX pangkat 3 sama dengan 60X pangkat 2 ditambah 12. Baik, sampai sini teman-teman ada yang ingin ditanyakan? Baik, kalau seperti itu kita lanjut soal 2 ya, supaya teman-teman bisa dapat lebih mengerti. Nah,
Di soal 2 ini hampir sama. Tentukan turunan ketiga dari Y sama dengan X pangkat 3 ditambah 3X pangkat 2 dikurang 2X dikurang 8. Sama seperti tadi, kita buat dulu soalnya. Y sama dengan X pangkat 3 ditambah 3X pangkat 2 dikurang 2X dikurang 8. Y aksennya menjadi 3X pangkat 2. Diturunkan ya teman-teman. Lalu X-nya N kurang 1, 3 kurang 1, 2. Ditambah 3 kali 2, 6X, dikurang 2. Lalu Y2-nya sama dengan 6X, 3 kali 2, ditambah 6. Y3-nya kita dapat hasilnya 6. Bagaimana nih teman-teman? Mudah bukan? Baik, kita akan lanjut lagi ke materi aturan L'Hospital. Aturan L'Hospital. Apa itu aturan L'Hospital? Aturan L'Hospital atau teorema L'Hospital merupakan penggunaan turunan untuk menghitung bentuk-bentuk tak tentu limit fungsi. Nah, pada penasaran kan gimana soal-soalnya? Yuk, langsung aja kita ke soalnya. Soal nomor 3 yaitu aturan L'Hospital. Bisa teman-teman lihat di sini. Soalnya yaitu hitunglah nilai dari limit X menjadi 2, 2X kuadrat ditambah X kurang 10 per X kuadrat ditambah 7X dikurang 18. Nah, jika kita substitusikan nilai X sama dengan 2, maka diperoleh limit X menjadi 2, yaitu 2X pangkat 2 ditambah X kurang 10 per X pangkat 2 ditambah 7X kurang 18. Sama dengan 2, X-nya jangan lupa ya teman-teman, diubah menjadi 2. 2 dikali 2 pangkat 2 ditambah 2 dikurang 10 per X-nya ganti 2, jadi 2 pangkat 2 ditambah 7 kali 2 dikurang 18. Lalu lim X menjadi 2, 2X pangkat 2 ditambah X kurang 10 per X pangkat 2 ditambah 7X dikurang 18. Hasilnya 0 per 0. Lalu karena hasilnya demikian, maka kita dapat gunakan dalil L'Hospital. Jadi Fx-nya sama dengan 2X pangkat 2 ditambah X kurang 10, sedangkan Gx-nya X pangkat 2 ditambah 7X kurang 18. Bagaimana Ibu Fiona? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Wah, sepertinya tidak nih, Saudari Ren. Penjelasannya sudah cukup menarik. Oke, Ibu. Baik, mungkin kita akan lanjut saja ya. Nah, selanjutnya, yang lanjutan tadi ya, teman-teman. Limit X menjadi 2, Fx per Gx, sama dengan limit X menjadi 2, F aksen X per G aksen X. Limit X menjadi 2, 2X pangkat 2 ditambah X kurang 10 per X pangkat 2 ditambah 7X dikurang 18 sama dengan limit X menjadi 2, 4X tambah 1 per 2X ditambah 7. 4 ini 2 pangkat 2, 4 ya teman-teman, tambah 1 per 2X tambah 7. Lalu limit X menjadi 2, 2X pangkat 2 ditambah X kurang 10 per X pangkat 2 ditambah 7X kurang 18. Sama dengan X-nya kita ganti jadi 2, 4 dikali 2 ditambah 1 per 2 dikali 2 ditambah 7. Lalu hasilnya, limit X menjadi 2, 2X pangkat 2 ditambah X kurang 10 per X pangkat 2 ditambah 7X kurang 18 sama dengan 9 per 11. Bagaimana nih teman-teman untuk soal aturan L'Hospital? Apakah sulit, mudah, sedang, atau bagaimana? Silahkan komen di bawah ya. Oke, untuk lebih memahami materi soal aturan L'Hospital ini, bagaimana kalau kita lanjut lagi ya teman-teman untuk aturan L'Hospital supaya teman-teman
dapat memahami. Nah, untuk soal selanjutnya, hitunglah nilai dari limit X menjadi 3, yaitu X pangkat 2 dikurang 9 per X pangkat 2 dikurang X kurang 6. Nah, pembahasannya bisa teman-teman lihat di PPT saya. Limit X menjadi 3, Fx per Gx sama dengan limit X menjadi 3, F aksen X per G aksen X. Ini sama seperti tadi ya, teman-teman. Jadi jangan bingung. Lalu, limit X menjadi 3, X pangkat 2 dikurang 9 per X pangkat 2 dikurang X kurang 6 sama dengan limit X menjadi 3, 2X per 2X kurang 1. X pangkat 2 diturunkan menjadi 2X per 2X kurang 1. Lalu, lim X menjadi 3, X pangkat 2 dikurang 9 per X pangkat 2 dikurang X kurang 6 sama dengan 2 kali 3 per 2 dikali 3 dikurang 1. X-nya diganti 3 ya, teman-teman. Lalu, selanjutnya, limit X menjadi 3, X pangkat 2 kurang 9 per X pangkat 2 dikurang X dikurang 6 sama dengan 6 per 5. Bagaimana teman-teman sampai sini? Apakah kurang mengerti? Bagaimana Ibu Fiona, tamu spesial saya pada hari ini? Bagaimana? Wah, sangat mengerti nih Saudari Iren. Bagus. Wah, terima kasih Ibu Fiona. Kalau ada saran dan kritik, boleh masukannya ya Ibu Fiona. Siap, Saudari Iren. Oke, jangan bosan-bosan ya teman-teman untuk melihat video hari ini, video saya kali ini. Baik, mungkin teman-teman udah pada bosan ya, karena tadi kita udah lihat mengerjakan soal turunan tingkat tinggi, terus ini aturan L-Hospital. Nah, sekarang kita beralih ke soal kemonotonan. Tapi sebelum itu saya akan membacakan materi tentang kemonotonan. Nah, kemonotonan. Grafik monoton turun maksudnya adalah gambar grafiknya semakin menurun karena nilai atau data yang semakin berkurang. Sedangkan grafik monoton naik, maksudnya gambar grafiknya semakin naik atau bertambah karena nilai atau data yang semakin bertambah. Langsung aja yuk kita ke soalnya. Nah, ini dia teman-teman, soalnya udah ada. Baik, tentukan apakah nilai turun atau tidak. Fx sama dengan X pangkat 2 dikurang 6X ditambah 2. Kita pertama-tama masuk ke F aksen X sama dengan 2X dikurang 6. Seperti tadi, X pangkat 2 kita turunkan jadi 2X dikurang 6. Fx aksen sama dengan 0. 2X dikurang 6 sama dengan 0. X-nya sama dengan 2. Nah, dikatakan naik kalau F aksen X-nya besar dari 0. Maka 2X dikurang 6 besar dari 0. X-nya besar dari 2. Dan dikatakan turun jika F aksen X-nya kecil dari 0. Maka 2X dikurang 6 kecil dari 0. X-nya kecil dari 0. X-nya kecil dari 2. Salah ya. Jadi, bisa dikatakan Fx sama dengan X kuadrat dikurang 6X tambah 2 adalah fungsi naiknya X besar dari 2 dan fungsi turunnya X kecil dari 2. Baik, sampai sini teman-teman mungkin ada yang ingin ditanyakan atau mungkin ini soalnya sulit ya? Atau soalnya sedang? Bagaimana Ibu Fiona? Wah, sepertinya soal ini cukup sulit, tetapi setelah dijelaskan oleh Saudari Iren, soal ini menjadi mudah karena dapat dipahami dengan baik. Oke, baik-baik.
Semoga bukan Ibu Fiona saja yang dapat memahami apa yang saya jelaskan pada hari ini ya. Semoga teman-teman yang lihat video ini mungkin bisa lebih memahami lagi. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada hari ini tentang materi saya kalkulus, tentang turunan tingkat tinggi, aturan L-Hospital, dan kemonotonan. Mungkin itu saja sekian dari saya untuk hari ini. Mohon maaf bila ada kesalahan baik perkataan maupun perbuatan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.